Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Mungkin apa ya? Jumpa lagi atau bukan nih? Baru jumpa. Baru nongol. Nah, saya Josidik. Saya Agi. Kita di sini ketemu, kita berkumpul, kita ngobrol-ngobrol Ya. dalam acara Forever 40. Nah, Forever 40 itu apa tuh? Forever 40, selamanya 40. Wah. Jadi yang berkaitan dengan angka 40. Ya. Tapi ini bukan makna-makna simbolik, tapi artinya di sini sebagai sebuah simbol sesuatu yang positif. Karena kalau saya lihat angka 40 itu adalah sebuah angka yang mempunyai banyak momen-momen keren kan. Kenapa bisa disebut seperti itu? Banyak pencapaian manusia itu dicapai di usia-usia seperti itu. Tentunya kita ngobrol ini bukan berarti khusus untuk yang mereka 40 tahun, tidak. Tapi itu adalah titik yang pencapaian titik pencapaian atau juga mungkin titik permulaan. Karena banyak juga yang bilang life begin 40. Ya, life begin 40. Ya, kita nih yang mungkin masih akan menuju ataupun mungkin juga kita sudah di titik itu ataupun sudah melewati titik itu. Nah, ini di sini wadahnya. Kita di sini sharing apapun itu karena ada banyak motivasi dan semangat hebat yang bisa kita buka di sini, Kang. Betul. Berkaitan tentang pencapaian titik 40 itu ya. Oh ya, Kang Agi ini kan seorang musisi. Mungkin ada beberapa kawan yang lagi nonton acara ini yang mungkin mengenal beliau. Coba Kang Agi cerita dong siapa nih sebenarnya Kang Agi? Oke, nah ini kebetulan saya adalah bukan musisi ya, saya nggak mau disebut musisi, cuman ya berkaitan pekerjaan saya itu adalah dengan musik. Yeah. Saya punya band juga, band religi atau band yang khusus untuk musik-musik positif religi, yaitu namanya Khut Busaka. Dan kebetulan saya adalah mungkin pendirinya juga dan juga produsernya. Pokoknya itulah. Yeah. Jadi partner saya saat ini adalah seorang yang punya talenta luar biasa. Dia seorang leader dari sebuah grup band religi yang saat ini boleh dibilang grup band yang paling produktif ya mungkin saat ini. Karena memang mereka sangat gila dalam berkarya. Ya, kawan-kawan nanti bisa lihat di channelnya Khut Busaka ya. Ya, apa? Busaka. Channelnya apa, Kang? Khut Busaka Official. Khut Busaka Official. Ya, artinya apa tuh Khut Busaka? Artinya adalah orang yang paling dermawan. Jadi paling dermawan lah pokoknya. Namanya aja udah luar biasa. Luar biasa. Makanya pantengin deh karya-karyanya beliau nih. Dan juga ini partner saya pun juga sebagai musisi juga. Ya. Ya, saya lagi memulai berkarya juga di bidang musik. Kenapa sih musik gitu ya yang kita jadikan sebagai karya ya? Jadi kita ngobrolin musik dulu nih ya. Musik aja dulu. Kenapa musik? Sebenarnya musik adalah sebuah seni dan sebuah keindahan kalau saya lihat Kang Agi. Jadi mungkin banyak ya di luar sana yang kadang melihat musik itu dengan berbagai persepsi dan interpretasinya masing-masing atau menilai bahwa musik itu begini dan begini. Tapi kalau saya melihat dari secara bahasa universal aja lah. Karena musik itu kan sebuah nada harmoni ya, sebuah paduan dari nada, di situ tercipta sebuah harmoni. Di situ ada lirik yang mengandung pesan juga. Ya mungkin kalau secara gampangnya kita bisa menumpahkan berbagai idealisme ataupun juga yang dirasakan melalui sebuah cara yang lebih indah gitu ya. Kalau mungkin itu istilah saya ya. Artinya karena dengan keindahan itu orang juga kan bisa lebih mengapresiasi gitu ya Kang ya. Daripada kita menampilkan sesuatu dengan sesuatu yang tanpa ada nilai seni dan keindahannya gitu kan, akan berbeda mungkin ya. Ya mungkin intinya kayak karena kita cuma bisa musik aja sebenarnya. Kalau kita bisa lukis ya mungkin kita ngelukis. Nah, ya benar. Artinya semua talenta itu bisa, dan tapi namanya itu kan masih seni ya sebenarnya. Nah, itu seni lah. Tapi sebenarnya kan kalau seni itu kan anugerah juga kalau menurut saya. Ya, karena betul, tidak semua orang pun juga diberikan sesuatu hal yang tadi sifatnya seni itu berbeda-beda. Yeah. Ada yang suka bermusik, ada yang suka menari ataupun melukis. Nah, kebetulan mungkin kita dianugerahkan oleh Allah untuk mempunyai bakat seni tadi ya. Talent yaitu seni. Yeah. Jadi itu udah harga mati gitu. Jadi apapun yang namanya seni kan, ya itu kan anugerah juga dari Allah. Betul. Toh juga kalau saya tanya sekarang, apakah keinginannya Mas Joy ini pengen jadi penyanyi?
Bukan kan? Sih, semuanya mengalir, Mengalir dan lah. mengikuti naluri yang saat itu akhirnya melangkah, berproses, dan akhirnya berkarya. Berkarya. Dan pada saat melakukan itu kita nyaman. Nah sebenarnya itu mungkin ya Kang, sisi nyamannya itulah yang akhirnya membuat passion kita itu tetap. Karena enggak, ini Muncul. juga sebenarnya musik ini memang ya kadang-kadang jadi perdebatan juga ya. Maksudnya itu ya kita bahas lah. Jadi kadang-kadang musik ini pun juga jadi perdebatan. Nah, cuman lucunya perdebatan musik ini adalah ketika orang yang tidak bisa bermain musik. Nah, contohnya misalnya kalau Kang Jo ini nggak bisa main gitar, dia main gitar ya saya nggak enak dengarin, saya pasti marahin dia. Tapi kalau dia mainkannya dengan indah, Ya. nah begitulah maksudnya seni itu seperti itu. Jadi harus ada part-partnya yang ya kalau dia bisa menyanyi dengan enak, ya kita pun juga nggak akan Jadi sebetulnya semuanya masing-masing itu mempunyai talenta. Pada saat talenta-talenta itu disatukan dalam sebuah harmoni, disitulah akan tercipta sebuah keindahan. Ya termasuk lagu ya, nada gitar, pelantunan vokal, bahkan ya aransemen-aransemen yang diciptakan oleh ahlinya, ya itulah yang akan menjadikan sebuah nilai dan keindahan di situ kan. Nah sekarang sebetulnya dari Kut Busaka sendiri ya nggak apa-apa nih kita, karena kita ini lagi tiba-tiba bahasnya musik nih ya. Musik dulu. Ya kita obrolan kita ngalir aja lah. Sebetulnya apapun sebetulnya yang bisa memberikan spirit positif bagi kawan. Tapi memang tadi menyangkut dengan tadi itu dengan 40 ya. Maksudnya dengan angka 40. Nah, kebetulan juga kita bahas musik juga, dan memang kebetulan pun juga kan kita nih mungkin umuran sudah mau mencapai lah. Nah, itulah salah satu kenapa sekarang saya fokus hanya di Kut Busaka. Karena mungkin saya pun juga sadar bahwa pencapaian umur saya pun juga nggak akan lama lagi mencapai titik yang namanya 40. Betul. Ya, artinya kalau dilihat, kalau saya pribadi nih Kang ya, artinya apa sih manfaat musik buat hidup saya gitu ya. Ternyata kalau misalnya secara ada penelitian saya pernah baca, katanya orang yang bernyanyi itu stresornya itu bisa lebih ditekan kan. Jadi kadang kita menghadapi berbagai permasalahan hidup, tapi pada saat kita bisa melantunkan sebuah irama atau nada, itu ternyata memberikan sebuah efek positif sehingga kita menjadi lebih rileks gitu Kang. Itu kalau yang saya rasakan secara pribadi. Nah kalau misalnya Kang Agi nih ya, artinya oke lah, ada nggak sih pengaruh dalam berkarya di musik yang bikin akhirnya kita menjadi lebih. Itu kan salah satu alasan kenapa saya bermusik itu adalah, itu kan yang pertama positif. Nah, karena memang manusia ini memang dipenuhi oleh permasalahan dalam hidupnya. Nah, salah satunya yang tadi yang kata Mas Jo itu adalah betul, bahwa ini adalah merelaksasi diri kita agar lebih cooling down. Cooling down, bukan rolling down ya, cooling down. Nah, jadi kalau saya tuh kayak gini, saya pun juga merasakan apa yang Mas Jo rasakan. Jadi ketika saya bermusik, ada suatu hal yang membuat saya lebih rileks lagi. Nah, ini tuh yang nggak pernah ya mungkin orang yang nggak memahami kok kenapa sih bermusik macam-macam, karena ya yang namanya kita punya rasa citra seni yang kita rasakan sendiri yang nggak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, kecuali kalau mereka pun juga pelakunya juga gitu. Ya tapi saya lihat karya-karyanya dari Kut Busaka ini memang sangat inspiratif banget lagu-lagunya. Nah ini yang kadang saya pengen tanya juga nih ya, apakah itu adalah sebuah pengalaman kehidupan? Karena kan kita sudah melalui tahapan usia ya, dari remaja, anak-anak remaja sampai mungkin kita udah bisa dibilang dewasa mungkin saat ini. Ya inilah yang akhirnya disebut bahwa tataran dalam 40 di sini itu adalah di mana kedewasaan itu sudah menjadi sebuah landasan dalam sikap, dalam tujuan hidup dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi pada karya bermusik nih. Nah, yang kaitannya dengan tadi sebuah landasan kedewasaan itu apa memang mempengaruhi juga Kang? Oh ya, sangat jelas sama mempengaruhi. Yang pertama daripada mulai tujuan bermusik pun juga sudah berbeda. Mungkin kalau dulu saya bekerja di musik itu memang sepenuhnya mencari untuk kesenangan, secara konteksnya bukan untuk saya pribadi tapi dengan berbagai macam orang. Nah, kalau sekarang ini tujuannya saya arahkan adalah bagaimana saya bisa berkarya, membuat musik yang tadi pencapaian untuk titik 40 ini saya bisa bermanfaat. Itu aja sebenarnya. Makanya saya sudah komitmen dengan anak Kut Busaka bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita buat
kita minimal tuh ada manfaat, entah itu dari syairnya. Kan kalau dulu mungkin saya musik-musik dangdut ke yang seksi-seksi kayak macam-macam. Pernah, karena saya dari tahun 2006 berkecimpung di industri musik. Jadi udah. Kalau saya gini Kang, jadi ya mungkin ya saya perlu jujur juga mungkin ya, karena memang ini kita lagi ngebahas masalah 4440 sebetulnya Kang Agi ya. Ya saya udah masuk di ranah itu sebetulnya. Nah, jadi gini, saya melihat sebuah pengalaman pribadi saya begini. Nggak apa-apa ya kita cerita ya? Nggak apa-apa. Jadi banyak kawan-kawan saya yang saat kita bertemu setelah sekian lama kita nggak ketemu nih, teman sekolah gitu ya. Mereka pada saat ketemu tuh beda Kang. Mereka merasa, aduh gue ini udah tua. Ya udah tua. Gue udah tua, terus gue ini harus udah mempersiapkan akhirat. Wow, saya bilang terus, aku lihat rekomendasi bacaan-bacaannya mempersiapkan kematian dan lain sebagainya. Di situ saya kaget. Artinya gini, hello bro, kita masih muda loh. Artinya gini, meskipun muda tuh ininya jiwanya. Iya, karena kan itu jiwa itu mempengaruhi raga. Iya, kan? Yang saya rasakan tuh seperti itu, karena pada saat mindset kita meyakini bahwa kita merasa lemah, kita merasa sudah, aduh kita udah tua, maka ragawi akan mengikuti juga. Seperti itu. Nah makanya dari situlah saya akhirnya menyadari bahwa ini kita punya tugas hidup. Artinya kalau misalnya dalam fase di jenjang usia seperti ini kita sudah merasa terhenti, dalam arti kita tidak memberikan sebuah effort yang lebih, maka ya siapa lagi nanti kalau semua orang berpikir seperti itu. Karena peradaban kan perlu berlanjut kan. Artinya gini, kalau kita melihat dari ya salah satu contoh ya mungkin yang menjadi panutan umat Islam ya. Ada Rasulullah Nabi Muhammad itu di usia 40 dia diangkat menjadi Rasul ya. Nah, itu adalah sebuah pencapaian emas. Berarti kadang sebuah hal yang sangat luar biasa baru dimulai pada saat itu. Itu menjadikan inspirasi buat saya kan. Bahwa kita tidak harus menurun setelah melalui fase ini, tapi ini bisa menjadikan sebuah starting up kita untuk yaitu tadi life begin 40. Nah, artinya gini, nggak mesti harus se ekstrim itu, tapi setidaknya ya kita nggak bisa munafik lah bahwa kita ingin tetap dalam kondisi terbaiknya kita ya. Artinya melalui rangkaian usia itu, karena kita kalau masalah usia kita nggak tahu ya, kita yakin lah ya ada yang namanya mungkin ketentuan dari ilahi, tapi setidaknya manusia bisa berusaha yang terbaik. Setidaknya kita menciptakan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan melalui setiap fase-fase ini. Iya, betul. Ya termasuk dalam hal musik pun begitu. Ya saya merasa bahwa dengan bermusik saya bisa membangkitkan semangat yang bisa saya munculkan. Gitu. Disitulah saya menjadi terinspirasi dengan berbagai hal di situ. Ya itulah salah satu dari musik yang saya rasakan. Mungkin ini salah satu sisi ya yang bisa memberi manfaat gitu kan. Ya, jadi memang sebenarnya kan kalau umur pencapaian 40 tuh sebenarnya jadi jangan salah arti juga. Jadi bukan berarti kita tidak memikirkan akhirat, tidak. Iya, betul. Justru kita lebih lebih sangat bukan proporsional, lebih sangat mungkin kita lebih banyak membuat nilai-nilai kehidupan yang lebih positif ya, sehingga akhirnya kesempatan kita di dunia ini kita lakukan secara lebih maksimal lagi, sehingga ya kan yang dilihat nilai manusia itu hidup di dunia adalah nilai hidupnya dia kan, artinya baik itu melalui karya, baik itu melalui kebijaksanaannya dan sikap dan akhlaknya juga mungkin betul, ya seperti betul. Itu. Nah mungkin itu. Jadi memang musik kalau buat saya sih memang sesuatu hal yang ya tadi saya bilang tuh anugerah juga. Nah cuman mungkin kalau yang kita bahas sekarang ini adalah ketika kita kan kalau waktu saya zaman masih muda itu Kang Jo tuh saya mungkin bermusik tuh ya asal suka lah, maksudnya tuh ya macam-macam. Cuman ya mungkin tadi mengarah ke umur yang sudah beranjak lebih dewasa lagi, saya mulai memperbaiki semua. Jadi tidak meninggalkan musiknya, tapi jadi memperbaiki kualitas hidup. Bukan kualitas hidup ya. Kualitas ya yang tadinya mungkin saya liriknya saya cinta-cinta macam-macam ya sekarang saya dikemas jadi lebih ada arahnya, ada tujuan positifnya. Karena memang kan ya jangan salah juga ya, kadang sebuah lagu yang dinyanyikan itu kan kata-kata ya, kata-kata yang diucapkan itu adalah kadang menjadi doa ya. Ya betul. Nah, itulah mungkin yang akhirnya menjadi bagaimana ya kita berdua di sini memilih untuk membuat sebuah musik positif. Ya musik positif. Musik positif yang dimana
lirik ataupun pesan yang kita ingin buat dan kita sampaikan ya semoga bisa memberi manfaat seluas-luasnya buat siapapun yang mendengar. Utamanya buat diri sendiri sih Ya, kan. betul. Kalau menurut saya seperti itu. Tukang bakso. Tukang bakso ya. Tukang bakso. Nggak apa-apa karena kita di sini ya seperti inilah nyantai aja. Tapi kita juga mengundang siapapun mungkin dari kawan-kawan yang memang kebetulan menyaksikan acara ini bila memang ingin sharing-sharing sama kita. Artinya gini, ini adalah sebuah wadah, sebuah sarana di mana kita bisa explore apapun hal-hal yang bisa menjadikan perjalanan atau di rentang usia dewasa kita ini. Kita sebut dewasa aja ya karena memang ya kita memang sudah di tataran itu, kita sebagai dewasa ataupun yang mungkin masih belia pun juga nggak ada ruginya kok nonton kita di sini, kita ngobrol karena banyak inspirasi yang mungkin juga bisa menjadi nilai positif yang bisa diambil kalau memang itu bisa jadi sebuah manfaat yang baik gitu ya. Betul. Nah seperti itu. Nah tapi malah kita pengen ya kalau memang misalnya nanti boleh deh komen atau mungkin apa ya Kang, kalau misalnya ada yang pengen join sama kita ngobrol di sini atau ceritakan pengalaman kalian yang memang dalam perjalanan inilah, dalam fase dewasa ini apa yang membuat kalian itu menjadi berproses seperti bagaimana gitu ya, istilahnya sebuah proses yang membuat kalian itu merasa inilah proses saya yang luar biasa yang bisa ditebarkan kepada kehidupan gitu. Boleh kok kita bisa undang juga ya ke sini. Kita bisa ngobrol sini, kita bisa eksplor. Ini terbuka buat siapa aja. Ya. Mari kita buka sehingga akhirnya siapapun kita yang sudah masuk di fase ini, kita tetap bisa mempunyai spirit terbaik, semangat terbaik. Ya. Kita tidak menjadi generasi yang lemah, tapi kita tetap menjadi generasi yang bisa terus berkarya. Betul. Intinya seperti itu sih Kang. Jadi kalau sharing kan apa salahnya? Iya betul. Kalau sharing itu. Dan kita terbuka, siapapun bisa, boleh komen atau bukan. Kapan nih? Saya punya cerita yang hidup yang luar biasa yang ingin saya bagikan. Ayo, boleh lah. Boleh siapapun itu. Karena kita di sini ingin memberikan berbagi inspirasi. Siapa tahu ya apa yang kita buat ini ya memberi nilai secara yang positif dan baik untuk kehidupan sih. Gitu. Apalagi ya? Sekarang ya hampir setengah jam kita ngobrol ya. Tapi intinya gitu sih, mungkin ini sebagai edisi awal ya, pembuka. Ya intinya gitu. Forever 40 adalah sebuah wadah. Siapapun. Kita bisa explore apapun di sini yang memang bisa menginspirasi siapapun. Intinya mereka yang sudah atau akan masuk di fase usia 40 tahun. Ayo. Di sini di sini jadi oase kita semua. Kita diskusi, kita sharing pengalaman atau mungkin juga ada hal-hal ide-ide yang keren yang memang ingin di-share di sini. Nah, boleh. Kita tunggu. Boleh. Oke. Oke Kak Agi. Oke. Cukup kan kita untuk pembukaan dari season ini. Ya kita bebas kok di sini, santai aja. Santai, tapi ya kita tetap jaga protokol karena tetap ini pun saya tetap pakai. Intinya alhamdulillah kita semua sehat, semoga semuanya juga sehat. Nantikan lagi episode obrolan kita di Forever 40 selanjutnya. Saya Jo Sidik, saya Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.